Hai, kita ketemu lagi dan kita tetap akan membahas tentang Chrome Music Lab. Dan ini adalah video yang kedua. Nah, kita akan mencoba belajar bersama menggunakan Chrome Lab, melatihkan ritmik pada anak-anak. Mari kita sama-sama membuka Chrome Lab. Seperti biasa, kita klik saja di Google Chrome Music Lab. Nah, seperti itu. Kita nanti akan ketemu Chrome Music Lab yang nama websitenya musiclab.chromeexperiment.com. Oke, kita buka saja. Nah, pada video kedua kita akan membahas tentang rhythm. Kita langsung pilih rhythm ini, kita klik. Pada rhythm ini, tampilan dari software Chrome Lab Music Lab ini yang pertama ada timpani dan triangle. Yang kedua ada bass drum, hi-hat dan snare. Lalu di sini ada bongo, lalu ada clef. Yang berikutnya di sini ada conga dan cowbell. Ya. Nah, kita akan coba dulu yang pertama. Ini kalau dibunyikan, kita coba saja ya. Ya. Titik yang bawah ternyata timpani yang low. Ini timpani yang high. Kalau yang paling atas triangle harusnya. Nah, seperti itu. Kalau dilihat ini ada 1, 2, 3 garis. Tidak ada garis lagi, berarti pada permainan yang pertama ini menggambarkan sukat atau nada birama 3/4. 1, 2, 3. Lalu dia akan looping balik ke 1, 2, 3. Misalnya saya taruh ketukan pertama timpani rendah, lalu ketukan kedua timpani tinggi, lalu ketukan 3 triangle. Kalau dimainkan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana membangun irama dengan 3/4. Misalnya, nah misalnya begitu. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada yang bergaris, ada yang tidak bergaris. Yang bergaris itu adalah ketukan downbeat, ketukan jatuh. Kalau yang tidak bergaris, ketukan upbeat. Nah, kalau ini ada seperti ini, berarti pada birama ini nadanya itu 1/8. Karena dalam satu ketukan bunyi 2, satu ketukan bunyi 2, satu ketukan bunyi 2. Jadi nadanya per 8. 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3. Jadi 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 begitu. Kalau dimainkan dong, ting, dong, ting, dong, ting. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba lanjut ke bass drum, snare drum, dan hi-hat. Saya cobakan dulu bass drumnya, ini suaranya. Ini snare. Ini hi-hat. Nah, kalau dilihat pada formasi ini ketukannya tidak 3 lagi, tapi 1, 2, 3, 4. Dan tetap 1/8. Jadi 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 gitu ya. Sekarang kita coba bass drum di ketukan pertama. Lalu N-nya ini kita isi snare. Lalu ketukan 2 snare, hi-hat lagi, lalu ketukan ketiga bass drum, dan ini
kita isi bass drum lagi, terus snare, lalu hi-hat. Ini kalau di double hi-hat juga nggak apa-apa sebetulnya, supaya hi-hatnya bunyi terus. Akan begini bunyinya. Nah, ini bisa saja kita mengajak anak-anak untuk membuat pola ritme, mana siapa yang pola ritmenya bagus dengan paduan yang seperti apa. Oke, kita lanjutkan dengan ini yang ketiga ini, formasinya yang paling kanan itu clef. Jadi clef itu alat musiknya seperti pipa, dua pipa yang kira-kira panjangnya 20 cm begitu. Lalu pipa itu dipukulkan begitu. Pipa itu terbuat dari kayu biasanya, clef itu, ya. Dan ini bentuknya sangat-sangat mirip dengan ketukannya orang jual bakso itu. Nah, sekarang kita lihat berapa biramanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5. Akan sulit membuat irama dengan ketukan 5/8 seperti ini, tapi kita coba saja. Misalnya begitu. Lalu clef-nya misalnya begitu. Clef-nya terlalu banyak. Oke, 5/8. Sekarang kita coba. Ini kalau dilihat ini alat musiknya ada cowbell, ada konga. Ini cowbell paling atas. Lalu konga yang high. Lalu konga yang low. Nah, ini kalau dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Misalnya begitu. Oh, dibarengkan sih. Oke, ini kayaknya ini jadi irama yang enak juga. Untuk irama 6/8. Jadi kalau dilihat, selain alat musiknya yang berganti alat musik, ternyata juga tanda biramanya berganti. Yang konga ini ternyata 6/8, 5/8. Lalu yang 4/4 ini tadi alatnya bass drum dan snare. Lalu yang 3/4 alatnya timpani dan triangle. Ini menarik untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana bermain ritmik. Jadi tujuan dari kita mengajak bermain ini sebetulnya memberitahu ketukan, ya. Jadi ketukan 1/8 itu seperti apa, 1/4 itu seperti apa. Lalu kalau mereka menyusun, nanti mereka akan sadar bahwa ketukan itu harus stabil ketukannya. Lalu mereka harus menempatkan bass drum di mana, snare drum di mana, atau konga di mana, supaya itu menghasilkan suara yang menarik. Mereka akan melihat bentuk dari susunan apa yang mereka tempelkan itu tadi. Sehingga nanti ketika susunan itu kita ubah menjadi notasi, maka mereka tidak akan sulit untuk menyesuaikan untuk membaca notasi itu. Nah, inilah perlunya kita ajak mereka untuk bermain-main tentang ritme atau irama pada Music Lab, Chrome Music Lab. Nah, itu adalah video yang kedua tentang Chrome Music Lab, di mana kita bisa memanfaatkan menu atau fitur rhythm ini untuk melatihkan sense of rhythm pada anak-anak. Terima kasih, kita akan bertemu pada tutorial yang ketiga. Salam.